Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ika Dian Rahmawati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum SD, dan teman-teman kelas 6A yang saya banggakan. Pertama-tama, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 12. Yang pertama ada saya sendiri, Alif Alfia, dengan NIM akhir 031 sebagai moderator dan pemateri yang ketiga. Yang kedua ada Shirley Milindasari dengan NIM akhir 032 sebagai pemateri yang kedua. Dan yang terakhir ada Syarifah Dwi Agustin dengan NIM akhir 035 sebagai pemateri yang pertama. Kali ini kami akan mempresentasikan modul yang berjudul Sistem Pengorganisasian Kurikulum. Untuk materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, kurikulum institusi, terintegrasi, dan tematik. Yang kedua, kurikulum inti. Yang ketiga, kurikulum lokal. Dan yang keempat, kurikulum sentralisasi dan desentralisasi. Untuk materi yang pertama, kurikulum institusi, terintegrasi, dan tematik akan dijelaskan oleh Syarifah Dwi Agustin. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum institusi. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi. Nah, kurikulum ini biasanya terdiri atas tambahan dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan juga kebutuhan lingkungan secara ciri khas perguruan tinggi yang tertuang dalam visi dan misi program studi. Nah, kurikulum ini juga disebut sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kurikulum pendidikan tinggi. Tujuan dari kurikulum ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh ataupun dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Nah, kurikulum institusional ini juga bertujuan untuk mencapai kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan seperti standar kompetensi pendidikan dasar, menengah kejuruan, dan juga jenjang pendidikan tinggi yang sudah ada dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan bab 5 pasal 26. Kurikulum institusional ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu berpusat pada potensi. Nah, pada kurikulum ini dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik harus memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan juga menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan juga kepentingan peserta didik serta tuntunan lingkungan. Kemudian, kriteria yang kedua yaitu beragam dan juga terpadu kurikulum yang dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik. Nah, pada kondisi daerah dan juga jenjang serta jenis pendidikan yang ada tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan juga gender. Kurikulum ini dapat dilaksanakan dengan menegakkan 5 prinsip belajar. Yang pertama ada belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, belajar untuk memahami dan menghayati. Yang ketiga, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif. Yang keempat, belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain. Dan yang terakhir, belajar untuk membangun dan menemukan jati diri. Kemudian, kriteria yang ketiga ada tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Pada kurikulum ini dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu isi dari kurikulum ini mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Kemudian kriteria yang keempat yaitu relevan dengan kebutuhan kehidupan pengembangan kurikulum yang dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan juga dunia kerja. Kemudian yang kelima, menyeluruh dan juga kesinambungan. Pada substansi kurikulum juga harus mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Kemudian yang keenam yaitu belajar sepanjang hayat. Nah, pada kurikulum ini diarahkan pada proses pengembangan pembudayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memperhatikan kondisi dan juga tuntunan lingkungan yang selalu berkembang. Kemudian yang terakhir yaitu seimbang antara kepentingan nasional dan juga kepentingan daerah. Nah, pada kurikulum ini dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kurikulum terintegrasi. Kurikulum terintegrasi dapat disebut juga dengan kurikulum terpadu. Nah, kurikulum terintegrasi ini lebih memandang bahwa dalam pokok bahasa harus integrate atau terpadu secara menyeluruh. Nah, keterpaduan ini dapat dicapai dengan cara pemusatan pelajaran pada satu masalah tertentu dengan alternatif pemecahan melalui berbagai disiplin ilmu ataupun mata pelajaran yang diperlukan sehingga batas-batas antara mata pelajaran dapat ditiadakan. Keberadaan proses pembelajaran ini tidak terfokus pada mempelajari mata pelajaran, melainkan mata pelajaran itu hanya dijadikan sarana untuk mendekati permasalahan yang menjadi faktor kajian. Dalam kurikulum terintegrasi menyediakan kesempatan dan kemungkinan belajar bagi peserta didik. Nah, kesempatan belajar tersebut dapat dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan hal-hal yang berpengaruh. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengaturan dan juga bimbingan agar proses belajar terarah ke tercapaian tujuan-tujuan kemampuan yang diharapkan. Nah, kurikulum ini juga dirancang dengan sistem keterintegrasian yang mempertimbangkan komponen-komponen masukan, proses, dan juga produk secara seimbang. Selanjutnya, kekurangan dan juga kelebihan dari kurikulum terintegrasi. Kekurangannya yang pertama, ditinjau dari ujian akhir atau tes masuk yang uniform, maka kurikulum ini akan banyak menimbulkan keberatan. Kemudian yang kedua, kurikulum ini tidak memiliki urutan yang logis dan sistematis. Yang ketiga, diperlukan waktu yang banyak dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa maupun kelompok. Kemudian yang keempat, guru lebih memiliki kemampuan untuk menerapkan kurikulum bentuk ini. Sedangkan kelebihan dari kurikulum terintegrasi ini yaitu yang pertama, mempelajari bahan pelajaran melalui pemecahan masalah dengan cara memadukan beberapa mata pelajaran secara menyeluruh dalam menyelesaikan suatu topik ataupun permasalahan. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar sesuai dengan bakat, minat, dan juga potensi yang dimilikinya secara individu. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan pada siswa untuk menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dan juga dapat mengembangkan belajar secara bekerja sama. Adapun ciri-ciri dari kurikulum terintegrasi, yang pertama yaitu berdasarkan filsafat pendidikan dan demokrasi, yang kedua berdasarkan psikologi belajar Gestalt atau organismik, yang ketiga berdasarkan sosiologis dan sosial budaya, yang keempat berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan atau pertumbuhan peserta didik. Yang kelima lebih luas, tidak hanya ditunjang oleh mapel yang ada, bahkan bisa saja mata pelajaran baru muncul dan digunakan sebagai pembacaan masalah. Kemudian yang keenam yaitu sistem penyampaian yang digunakan adalah sistem pengajaran unit, baik experience ataupun subject matter unit. Kemudian yang ketujuh, peran pendidik dan peserta didik sama-sama aktif. Bahkan peran peserta didik di sini bisa lebih dominan dalam kegiatan belajar mengajar dan pendidikan hanya berperan sebagai pembimbing. Dalam pelaksanaan kurikulum terintegrasi ini, pada tahap ini merupakan pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar sebagai unsur inti dari aktivitas pembelajaran
yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan rambu-rambu yang telah disusun dalam perencanaan sebelumnya. Secara prosedural, langkah-langkah kegiatan yang ditempuh diterapkan ke dalam 3 langkah. Yang pertama yaitu kegiatan awal atau pembuka, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan akhir ataupun penutup. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang kurikulum tematik. Nah, kurikulum tematik merupakan kurikulum yang menggabungkan sejumlah disiplin ilmu melalui pemanduan isi, keterampilan, dan juga sikap. Nah, perbedaan yang mendasar dari konsepsi kurikulum tematik dan pembelajaran tematik terletak pada perencanaan dan juga pelaksanaannya. Nah, secara sederhana, kurikulum tematik ini dapat diartikan sebagai kurikulum yang membuat suatu konsep pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. Kurikulum tematik paling sesuai diterapkan oleh tenaga pendidik dalam memperhatikan perkembangan dan juga karakteristik cara belajar siswanya. Nah, ketika guru mengadakan kegiatan belajar dan mengajar dengan menggunakan kurikulum tematik ini, maka guru harus bisa merancang pembelajaran berdasarkan tema tertentu. Selain itu juga, guru juga harus membahas tema-tema tersebut dari berbagai materi pelajaran yang sudah tersedia. Dalam istilah kurikulum tematik, tema memiliki arti pokok pikiran ataupun gagasan yang dapat menjadi inti pembahasan dalam kegiatan pembelajaran. Secara garis besar, landasan kurikulum tematik ini memiliki beberapa landasan sebagai penopang penerapannya dalam kegiatan belajar dan belajar di sekolah yang dapat dibagi menjadi 3. Di antaranya yang pertama adalah landasan filosofis. Nah, pada landasan ini penerapan kurikulum tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu progresivisme, konstruktivisme, dan juga humanisme. Nah, pada aliran progresivisme ini dalam kurikulum tematik merupakan segala proses kegiatan belajar dan mengajar antara guru dan juga peserta didik di sekolah harus menekankan pada pengembangan kreativitas, suasana yang alamiah ataupun natural, dan juga pemberian sejumlah kegiatan serta memperhatikan pengalaman para peserta didik. Kemudian aliran progresivisme ini juga dapat diartikan sebagai menekankan fungsi pada kecerdasan para peserta didik. Nah, pada aliran konstruktivisme ini dalam kurikulum tematik adalah melihat pengalaman peserta didik secara langsung dalam pembelajaran. Nah, dalam mengetahui pengalaman peserta didik dapat mengkonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, dan juga lingkungan mereka. Kemudian pada aliran humanisme dalam penerapan kurikulum tematik ini merupakan aliran yang berusaha melihat para peserta didik dari segi keunikan, karakteristik, potensi, dan juga motivasi mereka. Kemudian yang kedua ada landasan yuridis. Landasan ini dalam kurikulum tematik berkaitan dengan legalitas formal yang menjadi tumpuan penerapan kurikulum tematik di SD maupun di MI. Dalam peraturan perundang-undangan yang menerapkan landasan yuridis di dalam kurikulum tematik antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, dalam undang-undang tersebut yaitu bab 5 pasal 1B dinyatakan dengan tugas bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan juga kemampuan peserta didik. Kemudian landasan yang terakhir yaitu landasan psikologis. Nah, pada landasan ini dalam penerapan kurikulum tematik sangat erat kaitannya dengan psikologi perkembangan peserta didik dan juga psikologi belajarnya. Nah, dengan hal ini bertujuan untuk tingkat keluasan kedalaman materi pelajaran sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik psikologi belajar yang dapat memberikan kontribusi dalam hal cara menyampaikan materi kepada peserta didik. Nah, selain itu juga bagaimana cara peserta didik harus mempelajarinya agar mampu memahami materi dengan sempurna. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih saya ucapkan untuk pemateri yang pertama. Kemudian untuk materi yang kedua dan yang ketiga, kurikulum inti dan kurikulum lokal akan dijelaskan oleh Shirley Milindasari. Untuk pemateri yang kedua, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum inti. Menurut Lismina tahun 2018 halaman 104, kurikulum inti ini merupakan salah satu bentuk dari kurikulum terpadu. Kurikulum inti ini bertujuan untuk mengembangkan integritas yang dapat melayani kebutuhan siswa dan dapat meningkatkan keaktifan belajar. Kurikulum inti ini disebut juga sebagai kurikulum nasional karena disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu dengan menciptakan para pelulus menjadi manusia Indonesia seutuhnya dengan lingkungan kebutuhan pembangunan nasional dan juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh. Kurikulum inti ini merupakan rangkaian pengalaman yang saling berkaitan, direncanakan secara terus-menerus sebelum dan selama dijalankan, berdasarkan pada masalah-masalah yang dihadapi, berdasarkan pribadi dan sosial, dan diperuntukkan bagi semua siswa. Oleh karena itu, kurikulum inti ini termasuk juga pendidikan umum. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri kurikulum inti. Kurikulum inti ini memiliki ciri yang berbeda dibandingkan dengan kurikulum yang lain. Yang membedakannya yaitu kurikulum inti ini lebih menekankan kepada nilai-nilai sosial, unsur universalitas, dan suatu kebudayaan yang memberikan stabilitas dan kesatuan pada masyarakat. Nah, ciri-ciri kurikulum inti ini yang pertama yaitu terdiri atas serangkaian pengalaman yang penting dan saling berkaitan. Yang kedua yaitu berkaitan dengan pendidikan umum. Yang ketiga yaitu direncanakan secara kontinu atau terus-menerus sebelum dan selama dijalankan. Nah, yang keempat yaitu disadarkan atas masalah-masalah kepribadian sosial. Yang kelima yaitu disajikan dalam satu kesatuan yang utuh. Dan yang keenam yaitu dilaksanakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Dan yang terakhir yaitu diperuntukkan bagi semua peserta didik, karenanya termasuk pendidikan umum. Nah, yang selanjutnya yaitu komponen-komponen kurikulum inti. Kurikulum inti ini komponen-komponennya yang pertama yaitu tujuan yang akan dicapai. Yang kedua yaitu materi yang harus diprogramkan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu bagaimana isi kurikulum itu diorganisasikan. Nah, yang keempat yaitu bagaimana mengetahui bahwa tujuan yang akan dicapai dimiliki peserta didik. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai kekurangan dan kelebihan kurikulum inti. Kelebihan yang dimiliki oleh kurikulum inti ini yang pertama yaitu kurikulum inti menggunakan metode mengajar yang lebih fleksibel. Yang kedua yaitu merencanakan bersama dan kerja kelompok dalam kegiatan belajar banyak dilakukan. Yang ketiga yaitu mengadakan hubungan yang lebih erat antara pelajaran dengan kehidupan sehari-hari dengan minat dan kebutuhan yang ada. Nah, sementara kekurangan yang dimiliki kurikulum inti ini merupakan yang pertama adalah guru yang tidak kompeten dan yang kedua guru belum mempunyai buku pedoman yang memuaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurikulum muatan lokal. Menurut Arifin, mendefinisikan bahwa kurikulum muatan lokal ini merupakan seperangkat rencana pembelajaran dan pengaturan mengenai dari tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang disusun oleh satuan pendidikan sesuai dengan keragaman potensi daerah, karakteristik daerah, keunggulan daerah, kebutuhan daerah, dan juga lingkungan masing-masing, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya yaitu tujuan kurikulum muatan lokal. Kurikulum muatan lokal bertujuan pada dasarnya dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu tujuan langsung dan tujuan tidak langsung. Tujuan langsung yang diajarkan muatan lokal yaitu yang pertama adalah bahan pengajaran lebih mudah diserap oleh siswa. Yang kedua yaitu sumber belajar di daerah dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan kependidikan. Yang ketiga yaitu dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya untuk memecahkan masalah yang ditemukan di sekitarnya. Yang terakhir yaitu lebih mengenal kondisi alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya yang terdapat di daerahnya. Sedangkan tujuan tidak langsungnya yang pertama yaitu dapat meningkatkan pengetahuan mengenai daerahnya. Yang kedua yaitu diharapkan dapat menolong orang tuanya dan menolong dirinya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang ketiga yaitu siswa menjadi akrab dengan lingkungannya dan terhindar dari keterasingan terhadap lingkungannya sendiri. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kurikulum muatan lokal. Yang pertama yaitu yang menjadi landasan teori adalah tingkat kemampuan berpikir siswa adalah dari konkret yang abstrak. Oleh karena itu, dalam menyampaikan bahan kepada siswa harus diawali dengan pengenalan hal yang ada di sekitarnya.
Yang kedua yaitu siswa diberikan kesempatan untuk mempelajari lingkungan sekitarnya yang penuh sumber belajar. Yang ketiga yaitu suatu upaya melestarikan budaya bangsa untuk menjaga kelestarian akan karakteristik daerah sekitar siswa, baik yang berkaitan dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya peserta didik sedini mungkin. Yang selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup kurikulum muatan lokal. Ada dua, yang pertama yaitu lingkup keadaan dan kebutuhan daerah, dan yang kedua yaitu lingkup isi atau jenis muatan lokal. Yang pertama yaitu lingkup keadaan dan kebutuhan daerah. Lingkup keadaan dan kebutuhan daerah merupakan segala sesuatu yang terdapat di daerah tertentu pada dasarnya yang berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, ekonomi, dan lingkungan sosial budaya. Kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di suatu daerah khususnya untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut. Nah, yang kedua yaitu lingkup isi atau jenis muatan lokal. Ruang lingkup ini bisa berupa bahasa daerah, bahasa Inggris, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, dan pengetahuan mengenai berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, saya ucapkan untuk pemateri yang kedua. Kemudian untuk materi yang terakhir, kurikulum sentralisasi dan desentralisasi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kurikulum sentralisasi dan kurikulum desentralisasi. Yang pertama, kurikulum sentralisasi atau sistem pengembangan kurikulum secara sentral atau terpusat. Kurikulum sentralisasi adalah keterlibatan pemerintah pusat dalam mengembangkan kurikulum atau program pendidikan yang akan diterapkan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adanya sistem sentralisasi pengembangan kurikulum tersebut mempunyai tujuan agar memperoleh bentuk kurikulum inti yang wewenang penanganannya diserahkan kepada Menteri Pendidikan Nasional. Kelebihan dan kekurangan kurikulum sentralisasi. Menurut Sukma Dinata, tahun 2007, dalam kutipan Asep Ferdiansyah 2017, berpendapat bahwa manajemen kurikulum sentralistik memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan manajemen kurikulum sentralistik yaitu yang pertama, kurikulum yang seragam. Dengan adanya kurikulum yang diseragamkan untuk seluruh daerah dan sekolah dapat dikembangkan sehingga standar kemampuan dan tingkat pencapaiannya bersifat nasional. Yang kedua, kurikulum seragam lebih mudah. Mengapa lebih mudah? Karena kurikulum seragam lebih mudah untuk pengendalian atau pengawasan dan evaluasinya. Yang ketiga, pembina para pelaksana kurikulum lebih mudah. Karena pengetahuan dan keterampilan yang dituntut untuk melaksanakannya hampir sama. Yang keempat, penyediaan media dan sumber belajar lebih mudah, karena jenisnya sama untuk setiap daerah dan satuan pendidikan. Yang kelima, memungkinkan diadakannya penilaian hasil belajar bersifat nasional, karena desain atau rancangan kurikulum dan sasaran belajarnya sama untuk seluruh dan satuan pendidikan. Selain memiliki kelebihan, manajemen kurikulum sentralistik juga memiliki kelemahan. Di antaranya yang pertama, wilayah yang cukup luas memiliki keragaman dalam kondisi, seperti kebutuhan dan tingkat kemajuannya. Kurikulum yang bersifat nasional tidak dapat mengakomodasi keragaman kondisi tersebut. Yang kedua, pemahaman dan penguasaan kurikulum nasional oleh para pelaksana di seluruh wilayah tanah air membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Dampak sentralisasi pendidikan. Dalam kebijakan sentralisasi tidak lepas dari dampak terhadap lembaga pendidikan yang sudah diterapkan kebijakan sentralisasinya. Dampak positif dari sentralisasi yang pertama, pendidikan lebih terarah dan teratur, karena sentralisasi hanya terpusat kepada kebijakan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, keamanan lebih baik dan terjamin, karena pada masa diterapkan sentralisasi jarang terjadi sebuah konflik antar pendidikan. Yang ketiga,
pemerintah tidak menghadapi permasalahan yang terjadi akibat perbedaan pengambilan keputusan karena seluruh keputusan dan kebijakan dikoordinir oleh pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan kebijakan tidak lepas dari dampak negatif dari sentralisasi. Yang pertama, lembaga yang dikelola seolah-olah hanya menunggu kebijakan dari atasan. Yang kedua, munculnya organisasi-organisasi kemiliteran, sehingga organisasi kemiliteran sampai memiliki hak yang lebih daripada organisasi yang lain. Yang ketiga, sistem sentralisasi tidak dapat mengetahui perbedaan-perbedaan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri. Yang keempat, keamanan sering terjadi konflik antar lembaga yang dapat mengganggu stabilitas keamanan pendidikan nasional Indonesia. Fenomena sentralisasi pendidikan. Penerapan satu jenis kurikulum untuk wilayah yang cukup luas dapat menghadapi banyak hambatan dan kemungkinan penyimpangan. Dengan adanya sentralisasi pendidikan telah melahirkan berbagai fenomena, yaitu yang pertama, totalitarisme penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, keseragaman manajemen sejak dalam aspek perencanaan, pengelolaan, evaluasi, hingga model pengembangan sekolah dan pembelajaran. Yang ketiga, keseragaman pola pembudayaan masyarakat. Yang keempat, melemahnya kebudayaan daerah. Selanjutnya, ada kurikulum desentralisasi. Kurikulum desentralisasi adalah bentuk organisasi yang menghubungkan otonomi organik dengan aspek-aspek kelembagaan tertentu bagi daerah tertentu yang ditinjau dari aspek administrasi. Berkaitan dengan makna desentralisasi tersebut, terdapat makna administrasi yang bersifat desentralisasi sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap siapa yang mempunyai wewenang mengorganisasikan dalam mencapai kecocokan dan kesesuaian komponen kelembagaan dengan cara menjaga keseimbangan dan keharmonisan yang dinamis. Kelebihan dan kekurangan kurikulum desentralisasi. Menurut Sukma Dinata dalam kutipan Asep Ferdiansyah 2017, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan manajemen pengembangan kurikulum oleh satuan pendidikan desentralistik. Kelebihan pengembangan kurikulum oleh satuan pendidikan desentralistik adalah yang pertama, kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan kondisi, karakteristik, dan pengembangan satuan pendidikan dan masyarakat setempat, sehingga satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung dapat membantu perkembangan masyarakat. Yang kedua, lebih mudah dilaksanakan. Karena desain kurikulum disusun oleh guru-guru sendiri dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendukung pelaksanaannya yang ada di sekolah dan masyarakat sekitar. Selain memiliki kelebihan, pengembangan kurikulum oleh satuan pendidikan desentralistik juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, tidak semua guru memiliki keahlian atau kecakapan di dalam pengembangan kurikulum. Tidak semua satuan pendidikan atau daerah memiliki guru atau orang yang ahli cakap dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, kurikulum dapat bersifat lokal. Lulusannya kurang memiliki kemampuan atau daya saing secara nasional. Yang ketiga, desain kurikulum sangat beragam dapat menimbulkan kesulitan dalam pengawasan dan evaluasi kurikulum dan evaluasi hasil belajar secara nasional. Yang keempat, kepindahan peserta didik dari satu sekolah atau daerah ke sekolah lain dapat menimbulkan kesulitan. Faktor-faktor pendorong penerapan desentralisasi. Kebijakan umum yang ditetapkan oleh pusat sering tidak efektif karena kurang mempertimbangkan keragaman dan kekhasan daerah. Di samping itu, membawa dampak ketergantungan sistem pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan yang tidak sesuai dengan sistem pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan kebutuhan masyarakat setempat. Menghambat kreativitas
dan menciptakan budaya menunggu petunjuk dari atas. Dengan demikian, desentralisasi pendidikan bertujuan untuk memberdayakan peranan unit bawah atau masyarakat. Dalam menangani persoalan pendidikan di lapangan, banyak persoalan pendidikan yang sepatutnya bisa diputuskan dan dilaksanakan oleh unit tataran di bawah atau masyarakat. Faktor-faktor pendorong penerapan desentralisasi yaitu 1. Tuntutan orang tua, kelompok masyarakat, para legislator, pebisnis, dan perhimpunan guru untuk turut serta mengontrol sekolah dan menilai kualitas pendidikan. Yang kedua, anggapan bahwa struktur pendidikan yang terpusat tidak dapat bekerja dengan baik dalam meningkatkan partisipasi siswa bersekolah. Yang ketiga, ketidakmampuan birokrasi yang ada untuk merespons secara efektif kebutuhan sekolah setempat dan masyarakat yang seragam. Yang keempat, penampilan kinerja sekolah dinilai tidak memenuhi tuntutan baru dari masyarakat. Yang kelima, tumbuhnya persaingan dalam memperoleh bantuan dan pendanaan. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami tentang sistem pengorganisasian kurikulum. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.